Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamdi Wildanur Ramadhani dari Prodi Pariwisata Syariah 2A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan makalah yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Wisata Pantai Drini. Sebelumnya, daerah penelitian berlokasi di Pantai Drini, Desa Banjarrejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata yang diminati di Indonesia. Daya statistik jumlah pengunjung kawasan pariwisata di daerah Yogyakarta berdasarkan Dinas Pariwisata Yogyakarta tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami kenaikan. Selanjutnya masuk ke tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kesesuaian dan daya dukung wisata Pantai Drini, Desa Banjarrejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk ke metode. Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Kawasan Wisata di Pantai Drini meliputi beberapa metode, yaitu 1. Metode survei, pemetaan lapangan, metode scoring, pembobotan, dan analisis laboratorium. Pemetaan dilakukan untuk menampilkan data topografi, bentuk lahan, satuan batuan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Sedangkan analisis laboratorium digunakan untuk mengetahui kualitas ketersediaan air tawar di Pantai Drini. Untuk metode pembobotan digunakan dalam evaluasi kesesuaian lahan wisata, dan scoring yaitu penilaian terhadap setiap kelas parameter dari skor yang sangat tinggi hingga rendah yang sebanding dengan tingkat sangat sesuai hingga tidak sesuai. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi kesesuaian lahan. Apa itu evaluasi kesesuaian lahan? Adalah sesuatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan memberikan informasi atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini, dalam kurung kesesuaian lahan aktual, atau setelah diadakan perbaikan, dalam kurung kesesuaian lahan potensial. Masuk ke daya dukung kawasan. Daya dukung atau carrying capacity atau daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung sebuah kawasan wisata didefinisikan sebagai level kehadiran wisatawan yang menimbulkan dampak pada masyarakat setempat apabila melebihi dari kapasitas pantai, lingkungan, dan ekonomi yang masih dapat ditoleransi baik oleh masyarakat maupun wisatawan itu sendiri, dan memberikan jaminan sustainability pada masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dari evaluasi kesesuaian lahan untuk wisata yang diperoleh dari beberapa parameter, yaitu menghasilkan nilai dan kategori yang beragam. Parameter yang digunakan yaitu tipe pantai, lebar pantai, material dasar perairan, kemiringan pantai, penutupan lahan pantai, ketersediaan air tawar, jarak, kecepatan arus, biota berbahaya, dan kedalaman perairan. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis pantai. Berdasarkan jenisnya, pantai itu dibedakan menjadi 3. 1. Pantai berpasir, 2. Pantai berbatu, dan 3. Pantai berkarang. Dari pengamatan visual, Pantai Drini tergolong ke dalam jenis pantai berpasir putih, tepatnya berpasir putih karang. Nah, indahnya pasir putih karang di Pantai Drini
menjadi daya tarik untuk memanjakan wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai. Dan hal ini juga sesuai dengan pendapat Domo dan Yoswati pada tahun 2017 bahwa untuk wisata pantai akan sangat baik jika suatu pantai merupakan pantai berpasir atau dengan kata lain didominasi oleh substrat berpasir. Selanjutnya masuk ke hasil pengamatan. Hasil pengamatan langsung di lapangan material dasar perairan di lokasi penelitian, yaitu tepatnya di Pantai Drini, yaitu berupa pasir dan pecahan karang. Pantai Drini memiliki material dasar perairan pasir putih. Material dasar perairan berupa pasir putih paling ideal untuk menunjang aktivitas tersebut dikarenakan pasir putih dapat dijadikan tempat relaksasi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil dari analisis kesesuaian lahan di Pantai Drini sebagai kawasan rekreasi, pantai menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian lahan dilihat dari Indeks Kesesuaian Wisata atau IKW dengan hasil 78,46%, sangat sesuai masuk ke dalam kategori S1 dan hasil dari perhitungan daya dukung. Kawasan di Pantai Drini menunjukkan hasil 2.514 orang per hari dengan luas area pantai 55.882 meter persegi. Apabila pengunjung pantai melebihi 2.514 orang per hari, dapat menimbulkan dampak pada ketidaknya pada pengunjung pantai. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.